Halo, 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 konco-konco kabeh, dulur-dulur kabeh, balik meneh karo aku di channel Harry Review. Oke guys, kali ini saya akan mereview atau lebih tepatnya first impression untuk Action Cam. Jadi Action Cam yang akan saya review kali ini adalah DJI Osmo Action 3, Action Cam yang digadang-gadang sebagai pesaing GoPro Hero 11 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja saya ambil kameranya dulu ya teman-teman. Ya ini dia teman-teman, kameranya udah ada di saya. Sebelum masuk review kameranya atau first impression dari kamera ini, sebelumnya intro dulu ya guys ya. Oke. Halo guys. Oke, kali ini kameranya udah ada di tangan saya. DJI Osmo Action 3. Nah, ini dia. GoPro Hero 11 Killer ya teman-teman. Jadi ini adalah pesaing terberatnya GoPro Hero 11 dengan harganya cuman setengahnya dari GoPro ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Mungkin video ini akan saya bagi menjadi 2 atau 3 bagian ya teman-teman ya. Karena fitur di dalam kamera ini sangat banyak, terus fitur-fiturnya juga banyak, terus apa ya namanya, pokoknya kamera ini koyone mantep. Dari review yang saya lihat di video-video yang saya lihat sebelumnya, kamera ini sangat keren, jadi saya memutuskan untuk membeli kamera ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja. Kardusnya seperti ini. Saya di sini mempunyai yang standar combo ya teman-teman ya. Untuk standar combo ini harganya di 5,3 atau 5,4 lah di official store-nya di di Shopee. Untuk yang adventure combo dia harganya ada di angka sekitar 7 juta sampai 7 juta 100 ya teman-teman ya. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan dalam video saya kali ini. Oke, untuk pertama kali ini udah dibuka ya teman-teman ya. Segelnya udah dibuka. Terus tak review kardusnya sih kayak seperti biasa teman-teman ya. Jadi di bagian depan video di bagian depan kardusnya ada gambar DJI Osmo Action 3-nya sendiri. Ada gambar dicipratin air ya teman-teman. Jadi ini katanya bisa anti air tanpa waterproof casingnya teman-teman, tanpa water casingnya. Di bagian atas ada DJI Osmo Action 3, di bagian bawah sini ada tulisan standar combo ya teman-teman. Jadi yang saya milikin kali ini yang standar combo, jadi bukan yang adventure combo. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Untuk yang di bagian sebelah kiri ada gambar beberapa cara memakai action cam ini. Bisa dipakai buat vlogging biasa, untuk downhill, bisa juga untuk ice skating, bisa juga untuk menyelam ya teman-teman ya. Terus yang bagian kanan di sini polosan, hanya ada logo DJI-nya aja. Terus bagian belakang seperti biasa ada fitur-fitur keunggulan dari DJI-nya sendiri ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat fitur keunggulannya ada 4K di 120 fps dan super wide FOV dan horizon steady. Nah, horizon steady ini akan menjadi salah satu keunggulan dari kamera ini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan juga. Di sini ada cool resistant and long lasting. Nanti akan saya jelaskan juga maksudnya apa. Ada quick release vertical mount juga nanti akan saya jelaskan. Bisa 16 meter kedalaman jika ingin digunakan untuk diving ya teman-teman ya. Ada dual touchscreen, jadi ini touchscreen-nya ada dua, depan dan belakang. Untuk ukurannya berbeda, cuman dua-duanya udah bisa touchscreen ya teman-teman ya. Untuk kelengkapan dalam box yang saya dapat ini yang ada di standar combo, saya mendapatkan kameranya sendiri, terus ada extreme baterai, terus ada flat adhesive base. Jadi ini untuk untuk menaruh si kamera sendiri di meja atau di dashboard mobil atau di motor juga bisa teman-teman. Terus ada locking screw. Nah ini adalah uliran untuk mengunci dari baut yang kayak baut itu ya teman-teman ya. Terus ada
horizon vertical protective frame. Nah, ini framenya ini juga ada keunggulannya, nanti akan saya jelaskan juga. Terus di sini ada quick release adapter mount. Jadi ini ada magnetnya, nanti akan saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Terus kita dapat Type C to Type C PD kabel. Nah, jadi ini nanti ngecasnya itu bukan kayak kamera-kamera yang yang biasanya. Jadi biasanya ada kayak casan kodok atau adapter casan kayak gitu. Nah, ini enggak teman-teman. Jadi nanti ngecasnya bisa pakai kepala charger handphone, terus nanti bisa pakai kabelnya dari sini, bisa juga pakai kabel yang kita punya. Yang penting Type C ya teman-teman ya. Jadi ini udah Type C, fast charging juga. Terus ada rubber lens juga. Untuk bagian sini ini ada penjelasannya bahasa Inggris dan saya nggak paham maksudnya apa. Terus di sini ada suruh scan aplikasinya, namanya DJI Mimo. Bisa di-download di App Store atau di Android. Jadi di Apple bisa, di Android juga bisa teman-teman ya. Di sini ada biasa seperti ini. Terus di bagian atas ada beberapa keterangan yang saya kurang paham juga. Terus di bagian bawahnya ada tulisan DJI Osmo 3 standar combo. Jadi ini ada kayak IMEI-nya ya teman-teman ya. Kalau handphone ini adalah IMEI-nya. Jadi untuk klaim garansinya teman-teman ya. Jadi ini jangan sampai hilang. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Deng 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 deng. Twing. Nah, ini dia tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini udah pernah saya buka dulu kameranya. Di bagian dalamnya ada perintah untuk scan barcode. Jadi scan barcode ini adalah scan aplikasi dari DJI-nya. Jadi kita tidak download di aplikasi Play Store atau App Store ya teman-teman ya. Jadi kita scan barcode-nya, nanti kita akan diarahkan untuk mendownload aplikasinya namanya DJI Mimo. Nah, atau bisa di-download di web resminya di DJI. Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi untuk keterangannya teman-teman ya. Untuk yang mau download aplikasinya juga bisa saya taruh di situ nanti. Terus di sini ada tata cara membuka dan menutup baterainya. Terus ada micro SD-nya juga. Ini casingnya, ini mounting dari magnetiknya. Nanti akan saya jelaskan juga. Sini ada buku garansi. Jadi garansinya dari TAM ya teman-teman ya. Jadi yang kita dapat ini adalah DJI dari TAM teman-teman. Jadi garansinya dari TAM. Oke, pinggirin dulu. Terus untuk kameranya nanti aja tutup dulu. Nah, di sini ada buku-buku pedoman kayak quick start guide. Jadi kayak buku petunjuk lah istilahnya. Taruh aja. Ini juga buku petunjuk. Ini juga buku petunjuk. Nah, kita dapat stiker juga ya teman-teman ya. Dapat stiker DJI. Nah, seperti ini teman-teman. Pinggirin dulu. Terus di sini kita dapat kabel Type C to Type C ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk digunakan transfer file foto atau video yang dari kamera nanti ke handphone. Oke. Terus ini yang kayak bau tadi ya teman-teman ya. Terus di sini kita dapat housingnya. Jadi housingnya ini bukan waterproof cast ya teman-teman. Jadi ini bahannya dari metal. Jadi agak berat ya teman-teman ya. Terus di sini ada mountingnya yang saya sebut magnetik tadi. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Magnetnya sangat kuat. Terus di sini ada seperti biasa. Jadi ini bukan yang dibuka ya teman-teman ya. Jadi hanya digeser terus nanti dimasukin aja kameranya. Oke, kita pinggirin dulu. Ini adalah mounting base-nya. Dapat silika gel juga supaya tidak berjamur. Dalamnya udah nggak ada apa-apanya lagi. Ini kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Untuk bukunya saya taruh di sini aja. Untuk kameranya ini dia. Untuk kardusnya saya pinggirin dulu teman-teman ya. Ini dia kameranya. Kletek dulu plastiknya. Ini dia. Nah, ini dia kameranya teman-teman. Ada dua screen ya teman-teman, depan dan belakang. Untuk rubber rubber untuk lensnya udah dipasang ya teman-teman ya di sini. Nah, ini dia rubber lensnya, jadi udah dipasang. Jadi ini untuk melindungi kamera. Meskipun ini tutupnya bisa dilepas, tapi alangkah baiknya
jika kita lindungin ya teman-teman ya. Jangan pasang dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah unitnya seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita review aja teman-teman ya. Jadi ini review singkat, jadi nanti akan saya bagi beberapa part ya teman-teman. Jadi saya bagi 2 atau 3 video. Untuk video yang pertama ini jadi unboxing dan pengenalan untuk part-partnya yang yang simple-simple aja. Untuk bagian atasnya bisa kita lihat. Untuk bagian atasnya ada di sini ada ini ada mikrofon dan untuk speaker juga teman-teman. Jadi untuk mikrofon dan speakernya jadi satu yang di bagian atas. Terus yang di bagian sebelahnya ini ada tombol tombol shutter, jadi untuk merekam video dan mengambil foto ya teman-teman ya. Untuk bagian belakang di sini ada layarnya. Layarnya sangat lebar. Terus yang bagian depan juga ada layarnya teman-teman ya. Terus di bagian depannya ada kamera sendiri. Di sini beda dengan kamera action cam pada umumnya teman-teman. Jadi kamera pada yang biasanya itu biasanya bentuknya kotak. Kalau di sini dia tampil beda. DJI Osmo ini dia tampilnya dengan lensa yang bulat ya teman-teman ya. Jadi dengan frame yang bulat seperti ini. Terus di sini ada logo DJI-nya. Sini ada tulisan Action 3-nya. Jadi ini sekilas mirip dengan DJI Osmo Action yang generasi pertama ya teman-teman ya. Cuman nanti beda di ukurannya sama di penempatan tombol-tombolnya aja. Terus untuk layarnya juga ada bedanya teman-teman. Jadi kalau untuk DJI Osmo Action yang pertama itu dia untuk yang layar depan, untuk layar keduanya dia tidak touchscreen. Jadi kalau yang ini udah touchscreen, kalau yang pertama itu belum touchscreen, itu yang pertama. Terus yang kedua perbedaannya, kalau yang pertama itu layarnya bisa gantian, depan sama belakang itu cuman bisa gantian salah satu aja. Tapi kalau yang DJI Osmo Action yang 3 ini dia bisa depan sama belakang itu nyala secara barengan ya teman-teman ya. Katanya seperti itu. Terus untuk bagian sebelah kanan dulu. Nah, sebelah kanan ini adalah tempat baterai. Jadi bukanya caranya dipencet ini terus digeser ke atas sesuai arah anak panasnya teman-teman ya. Nah, terus dibuka. Jadi di sini ada baterainya dan ada micro SD-nya teman-teman ya. Oke, kita tutup lagi. Terus di sebelah kirinya ada tombol power dan ada tombol kayak tombol cepat lah. Nanti akan saya jelaskan juga ya teman-teman. Kita buka dulu. Ini ada tempat lagi, space lagi, kita buka. Oh, ini untuk ngecas teman-teman. Jadi di sini ada lubang untuk pengecasan baterainya teman-teman. Jadi ngecasnya nanti dari sini pakai kabel yang Type-C ya teman-teman ya. Oke, kita tutup. Untuk bagian bawahnya di sini nggak ada apa-apanya teman ya. Oh ya teman, jika teman-teman nyari kayak lubang untuk naruh di di mountingnya, kalian tidak akan nemu di DJI Osmo ini. Jadi DJI Osmo ini udah menggunakan fitur terbarunya mereka. Jadi mereka ada tampil beda sendiri. Jadi kalau di GoPro itu biasanya ada kayak 1-2 mounting yang bisa digabungin, terus nanti bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Kalau yang ini enggak teman-teman. Kalau yang ini dia pakai magnetic case ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti yang sama kayak yang di casingnya tadi. Di sini di kameranya bisa langsung pasang aja. Seperti ini teman-teman. Pastikan bunyi klik ya teman-teman ya. Jadi biar nggak lepas. Kalau belum bunyi klik nanti akan lepas teman-teman. Oke, jadi ini langsung dipasang di sini. Ini bisa teman-teman. Nah, ini bisa dilepas pasangnya sangat mudah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi yang untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini adalah first impression dan unboxing. Untuk video penjelasan tentang
fitur-fiturnya di dalamnya nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya teman-teman ya. Untuk sekarang ini dia tombol layarnya, Untuk layarnya seperti ini teman-teman. Ada 1, ada 2 di belakang juga. Seperti ini teman-teman. Nah, ini. Oke teman-teman, kurang lebih video singkatnya seperti ini teman-teman ya. Untuk video mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya nanti akan saya berikan di video selengkapnya selanjutnya teman-teman. Saya akan coba-coba dulu, saya mau otak-atik dulu tentang kamera ini, nanti akan saya berikan informasinya ke teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman, tambahan aja bagian depan ini ada sensor suhu. Jadi bagian di tombol O-nya ini adalah sensor suhu ya teman-teman. Jadi suhu ketika menyelam itu bisa berubah. Jadi suhu yang ketika di atas dan di bawah itu beda ya teman-teman. Jadi ini adalah color suhu kontrol teman-teman. Namanya apa ya, lali aku. Pokoknya nggak pengaturan, bukan pengaturan. Jadi kayak sensor suhu yang dia bisa otomatis mengatur warnanya supaya balance dengan suhunya teman-teman. Jadi biar gambarnya, optiknya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi untuk mic-nya itu ada 3 teman-teman ya. Ada yang maksudnya bukan 3 tapi ada 3 sisi. Yang pertama ada bagian depan, ada 1, 2. Terus yang kedua ada di bagian sini. Terus yang ketiga ada di bagian bawah sini. Jadi ada di dalam sini. Ini ada mikrofonnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Saya akan berikan detail untuk detail untuk bagian-bagiannya di akhir video ya teman-teman ya. Oke, untuk video yang sesi pertama ini saya rasa cukup dulu. Nanti videonya akan saya lanjut di sesi kedua ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk bel langganan supaya kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Share ke teman-teman jika video ini bermanfaat supaya bisa membantu teman-teman semuanya dan supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi sebelum kalian membeli kamera ini, alangkah baiknya kalian melihat video saya dulu ya teman-teman ya, sebagai referensi aja sebelum kalian membeli kamera DJI Osmo Action 3 ini teman-teman. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti tunggu kelanjutan videonya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian dulu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I never thought I'd feel like this.